Kira-kira seperti apa cawapres yang Anda dukung memahami tema ekonomi di malam ini? Jadi yang pertama saya ingin ngasih komentar tentang debat pertama, Pak Anies sukses karena beliau menjadi dirinya sendiri. Nah kali ini pun resepnya sama, Caimin insya Allah akan sukses karena dia akan menjadi dirinya sendiri. Memang kita ada diskusi berhari-hari dengan beliau, memberikan input, masukan, data, analisis tentang kondisi ekonomi terkini, juga terkait dengan visi misi, begitu ya. Tapi itu semua hanya sekedar input dan nanti Gus Imin sendiri yang akan meramu, menarasikan. Yang bisa dipastikan di sini pasti beliau gayanya renyah, khas Gus Imin, kemudian bahasanya mudah dipahami, dan mindsetnya keberpihakannya jelas kepada rakyat kecil, kepada buruh, tenaga kerja, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Akan menarik nanti kita amati bersama. Baik, berikutnya ke Pak Ferry, tim 02. Kira-kira kesiapan Gibran seperti apa? Kalau menurut saya sangat siap sekali. Ya, in sense bahwa Mas Gibran memang satu tokoh muda yang memang kalau kita lihat trennya saat ini, kaum milenial dan kaum generasi Z ya disebutnya ya, itu memang orang-orang yang berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya ya, baby boomers ya, dan mereka lebih involved di dalam business activity. Kalau kita ngomong masalah ekonomi, salah satu contoh yang menjadi breakthrough yang dilakukan Mas Gibran adalah on-nya PLTSA di Solo ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Berarti memang beliau memang memahami kebutuhan ya, terutama dalam kasus ini energi baru dan terbarukan yang terkait dengan jangka panjangnya dengan bisnis itself ya. Dan kita tidak banyak memberikan tutorial kepada Mas Gibran karena beliau sendiri memang sudah punya konsep yang sangat matang tentang what should we do once we are the winner. Ya, jadi menurut saya sih kita Dewan Pakar biasanya was-was ya menghadapi debat-debat ini sebab kesalahan yang sangat sedikit saja yang very very small, trivial itu bisa di blow up ya kan ya. Nah tapi dalam kasus ini saya di Dewan Pakar merasa nyaman dengan self confidence dari Mas Gibran ya untuk menghadapi debat malam ini. Jadi saya kerasa we have no worry at all. No worry at all. Baik, berikutnya kita ke tim 03, Pak Sunarsih, Mahfud MD. Seperti apa kesiapannya malam ini? Kalau 01 confidence, 02 confidence, 03 lebih confidence lagi. Why? Karena dari ketiga calon ini kan boleh dibilang Pak Mahfud paling senior, pengalamannya paling banyak, begitu ya. Dan kalau kita lihat tema dari malam ini, itu temanya kan kepada ekonomi gitu ya, kemudian lebih pada investasi, kemudian pada infrastruktur, dan kebutuhan-kebutuhan bagaimana kita mendorong investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, itu salah satunya ya ada di Pak Mahfud MD, di luar Pak Ganjar Pranowo gitu kan. Karena apa, kalau Ganjar Pranowo konsep di ekonominya gitu kan, kalau di Pak Mahfud itu lebih kepada gimana caranya menjamin kepastian hukum, dan di situ salah satunya adalah peran bagaimana kita bisa meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih accelerated gitu ya. Kita punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup kalau udah boleh dibilang fantastis gitu ya, karena di antara tiga kandidat ini kami yang paling paling lugas ngomong soal pertumbuhan 7% begitu ya. Kalau Pak Ferry dengan teman-temannya 6,7%, Mas Fija dengan teman-temannya mungkin 5-6% begitu ya. Kami 7%, dan salah satu syarat untuk bisa mencapai 7% itu ya bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi ekonomi, memastikan bahwa iklim investasi itu sehat dan kondusif, memastikan bahwa birokrasi itu betul-betul melayani, dan itu kuncinya adalah efisiensi di penegakan hukum, jaminan kepastian hukum, dan sejenisnya yang itu memang melekat ada pada diri di Pak Profesor Mahfud MD. Jadi ini melengkapi betul tuh. Jadi kalau Mas Fija kemarin yakin bahwa Pak Anies adalah berhasil dengan kontestasinya ada kemarin, kami juga merasa lebih yakin lagi bahwa Pak Ganjar Pranowo kemarin itu lebih
lebih meyakinkan dari sisi tampilan, mulai dari tidak hanya tampilan tapi dengan konsep-konsep baik ekonomi maupun kebetulan kemarin temanya juga penegak hukum gitu dan HAM gitu ya, jadi lebih melaki. Jadi kombinasi dua antara Pak Ganjar Pranowo dengan Prof Mahfud ini sebenarnya kombinasi yang sangat melengkapi, satu satset di ekonomi begitu ya, dan beliau sudah berpengalaman di Pak Ganjarnya. Yang kedua adalah menjamin kepastian hukum, dan itu nanti akan menjadi semacam kelengkapan untuk bagaimana kita menggeret pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, kira-kira seperti itu. Baik, tahan dulu Pak Sunarsi, kita akan lanjutkan komentar-komentar yang lebih panas lagi nanti ketika debat sudah dimulai. Dan sebelum kita lanjutkan, saya akan tanya dulu ke tokoh netral kita pada malam ini. Pak Rizal, kalau komentar Anda sendiri seperti apa? Kira-kira cawapres mana yang paling siap di malam ini? Ya, kalau lihat dari tadi ya, timnya, ya tentu saja semuanya kan nampaknya sudah siap gitu ya. Tapi kalau kita ingin lihat nanti bagaimana para cawapres ini menguasai ya isu ekonomi tidak hanya nasional tapi global. Karena kalau kita bicara ekonomi atau pertumbuhan ekonomi atau kemudian bicara bagaimana penyerapan tenaga kerja, pasti bicara kita erat kaitan, apalagi masalah keuangan gitu ya, itu erat kaitan dengan masalah isu-isu global. Kita ingin melihat nanti ya, kira-kira siapa yang menguasai isu-isu globalnya yang terkini, apalagi pasca COVID. Kemudian karena ekonomi ke depan nggak mudah nih, ya banyak tantangannya, dan kita ingin betul-betul melihat yang tadi disampaikan oleh timnya, gitu ya, kesiapan itu, terutama bicara tidak hanya data empirik, tapi solusinya seperti apa.